Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa ba'du? Bapak Ibu sekalian, kita membaca Fatihah untuk penguatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan Allah dengan segala caranya bisa mengantarkan mereka menjadi negara merdeka sejajar dengan negara-negara yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, pada kajian subuh ini, sekarang ini jam 4 lebih, jam sini perlu diberi jam sana Pak, supaya kita. Oh, ini sudah ada, Alhamdulillah. Ini, Alhamdulillah. Jam 4 lebih 15, kita nanti selesai jam berapa? Jam 5? Jam 5 atau jam 5:15? Jam berapa? Tidak apa-apa, nanti saya pulang terus Bapak teruskan sendiri. Ya, jam 5 atau jam 5:15 lah kita akhiri. Khusus hari ini, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah setelah kita mengkaji sholawat, tidak tahu berapa kali ya, berapa edisi kita berbicara soal buku tentang sholawat itu, sekarang ini puncaknya. Bagaimana kita bisa menghayati sholawat itu pada sholat. Nah, gini. Bagaimana kita bisa menghayati sholawat itu ketika kita sholat. Adik-adik yang mahasiswa, buku Berbagi Damai melalui Sholawat Nabi itu bisa dicari di PDF ya, itu dibaca. Kita mulai ya. Jadi begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa tasyahud. Bapak Ibu sudah hafal semua. Setelah selesai, mereka hafal semuanya. Lalu Rasulullah mengatakan begini, ya sudah selesai, jangan lupa kamu meminta apa saja sebelum kamu salam. Kamu minta apa saja. Mengapa Rasulullah mengatakan apa saja? Sebab kebutuhan Bapak Ibu itu beda-beda. Tuntaskan. Sama dengan sujud juga begitu. Nabi mengatakan, punya masalah ya sujud itu. Sujud itu ya. Doanya apa saja? Doa ya sudah yang ada saja. Tapi yang penting itu renungan di dalam hati itu seperti apa gitu. Secara pribadi Bapak-bapak dan saudara sekalian, kenikmatan sholat itu bisa diraih ketika kita sholat sendiri. Saya ulang ya, kenikmatan sholat itu bisa diraih kalau kita sholat sendiri. Tapi jangan lupa, sholat sekhusyuk apapun itu tidak lebih baik daripada sholat jamaah. Itu loh. Jadi sholat jamaah itu
segala-galanya. Nah sekarang bagaimana? Ya sudah kita sholat jamaah. Nikmat tidak nikmat ya kita jalani karena perintah Nabi. Itu. Tapi setelah sholat jamaah atau sebelum sholat jamaah, ayo kita nikmati sholat itu. Kita nikmati sholat itu. Mengapa sholat jamaah itu tidak bisa kita menikmati yang sesungguhnya, Pak? Karena kita tidak punya kebebasan untuk curhat. Kita baru memulai curhat, imam sudah memberi komando bergerak. Kita sujud, baru mulai sambung, imamnya bilang Allahu Akbar. Kita Fatihah, baru merenungkan Alhamdulillahirabbil alamin, sudah ada komando ruku. Jadi tidak nikmat, tapi pahalanya besar. Saya ini mengikuti pikirannya Ibnu Abbas, anak pamannya Nabi Muhammad, ya, anak pamannya Muhammad. Ini Ibnu Abbas ini anak yang cerdas. Ketika seusia SD saja, Nabi itu pernah menyuruh Ibnu Abbas ini duduk di sebelahnya, di bawah, dibonceng lah di unta Nabi. Bonceng di unta Nabi. Itu nasihatnya Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas ini seperti nasihatnya orang-orang yang sudah sampai kepada taraf keimanan yang tinggi. Saya tidak bayangkan tuh. Anak seusia itu diberi pikiran-pikiran yang agak mendalam. Makanya Nabi kemudian suatu saat, besok Ibnu Abbas, kamu besok akan menjadi ahli di bidang tafsir. Ahli di bidang tafsir, Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu begini Bapak sekalian. Raq'atani muqtasidatani bitafkirin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahid. Dua rakaat yang kamu jalani dengan tadabbur, dengan berpikir, merenung, itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam sedangkan hatimu tidak sambung kepada Allah, tidak ada perubahan. Maka saya kadang-kadang sholat malam kalau sempat ya, saya tidak bisa persis mesti gitu ya. Kadang-kadang ya 2 rakaat ya sudah subuh. Ya sudah. Saya mengikuti Ibnu Abbas. Tapi bagi yang mengikuti banyak juga tidak apa-apa. Banyak sampai subuh juga tidak apa-apa. Jadi kalau yang itu berarti mengikuti pola pikiran yang lain. Saya Ibnu Abbas. Singkat. Duha ya mungkin 2, 4, tapi ada penghayatan yang luar biasa. Baik, jadi ada 2 yang kita diberi kesempatan untuk berdoa panjang, itu 2, yaitu ketika kita sujud dan ketika kita tasyahud. Kita mulai sekarang ya Pak ya. Doanya gimana? Doa tahiyat, doa tasyahud. Dibaca semuanya? Doa. At-tahiyyah. Oke. Tahiyat itu apa, Pak? Tahiyat itu hormat. Tahiyat itu hormat. Jadi penghormatan itu hanya
milik Allah. Bapak Ibu dihormati orang seneng enggak? Bapak Ibu dihormati orang seneng enggak? Senang enggak? Senang toh? Tapi tidak boleh minta dihormati. Dipuji orang seneng enggak? Pak, seneng enggak? Tapi tidak boleh minta dipuji. Mengapa sholat itu membahagiakan? Karena termasuk dari kegelisahan orang adalah dia ketika tidak dipuji atas karyanya, atau dia merasa tidak mendapatkan penghormatan. Dua itu. Lah bagi orang yang tahiyatnya benar, enggak dihormati orang, ya enggak apa-apa. At-tahiyatu lillah, yang berhak dihormati itu hanya Allah. Ini berat ini ya Pak ya. Gitu. Ngomongnya gampang Pak, tapi aku datang gak dihormati belas, sing liya-liyane dihormati aku gak diapa-apakno lho. Ini stres ini stres ini Pak. Ini stres. Apa malah sampai ngene? Mereka tidak tahu siapa saya. Lah ini tambah teman mana ini? Teman mana ini? Aku dianggap sopo. Ngene iki, Pak. Ngene iki ngerusak agama itu di sini ini. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Yang berhak dihormati itu illallah. Kita dihormati senang, tapi jangan gila hormat. Kita dipuji boleh, tapi jangan gila pujian. Ini kunci Pak. Sudahlah, masalah-masalah yang ada itu seringkali karena kegagalan memaknai at-tahiyatul mubarakatus sholawatulillah. At-tahiyat. Jadi merenungkan ini saja itu perlu waktu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah atau at-tahiyatulillah. Ya Allah, yang berhak dihormati hanya Engkau. Mengapa saya kadang-kadang kok gila hormat? Mengapa saya kok gila pujian? Ampunilah saya. Dilatih pelan-pelan. Sehingga suatu saat dilecehkan orang ya biasa-biasa saja Pak. Wong yang berhak dihormati hanya Allah. Apalagi di Indonesia Pak ya. Di Indonesia ini memang perlakuan kepada orang itu sangat beda Pak dengan negara-negara yang lain. Ya kalau di Surabaya enggak terlalu terasa Pak. Surabaya memang agak ini ya. Di kampus itu yang namanya rektor itu ya biasa saja. Ya digojlok, ya di ini itu di kampus Pak. Tapi kalau di lingkungan non kampus nggak bisa begitu Pak. Nggak bisa begitu. Kampus saja kalau di Surabaya itu lebih cair daripada di tempat-tempat yang lain. Itu hierarkinya tinggi Pak. Hierarkinya tinggi. Ini biasa saja. Nah kita melatih diri Pak, jangan gila hormat, jangan gila pujian. Itu saja dua itu sudah menyelamatkan kita dari stres, menyelamatkan kita dari kerusakan iman. Nah, ini datang, dia merasa orang penting, diletakkan di kursi paling belakang. Ayo, Bapak itu loh sesepuh. Bapak itu sesepuh yang paling dihormati di situ. Orang di situ yang punya hajat tidak tahu, diletakkan di kursi paling belakang. Ayo, piye perasaannya? Perasaan gimana? Hah? Mulai hari ini tidak boleh begitu Pak. Sopo, awakmu sopo. Yang berhak dihormati itu hanya Allah. Jadi kita jangan gila apa? Jangan apa? Gila hormat, jangan gila pujian. Tapi kita sebagai manusia
itu hendaklah menghormati orang. Paham ini ya? Kita ini sebagai pelaku, kita harus menghormati orang. Memuji orang kalau memang orang itu prestasi. Tapi kita jangan, kalau sebagai objek, jangan berharap untuk dipuji, jangan berharap untuk dihormati. Nah, Bapak merenungkan kayak gini, ini kalau mau setiap tasyahud, setiap tahiyat, memaknai tahiyat ini, Pak. Enggak bisa, Pak, merubah cara berpikir begini itu hanya sekali pengajian. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu perlu didrill, perlu ditancapkan setiap kali sholat. Jadi ketika terjadi apa-apa, ya sudah. Itu at-tahiyatul lillah. Ada at-tahiyatulillah, ada at-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatulillah. Sudah. Setelah menghormat Allah, kemudian apa? Doa kita loh. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatulillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini yang akan saya jelaskan. Jadi Allah dipuji dulu, baru kemudian memuji Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan salawat jangan berlebihan sampai melebihi Allah, siapapun yang ngomong gitu salah, Pak. Saya beritahu, siapapun yang ngomong salawat jangan berlebihan sampai melebihi memuji Allah, itu tidak boleh. Tidak ada kata-kata gitu, tidak ada. Logikanya tidak bisa diterima. Sekarang Bapak baca doa salawat gimana? Salawat gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, Allahumma apa artinya? Apa? Ya Allah. Terus, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Tinggi mana? Tinggi mana? Derajatnya tinggi mana? Ya Allah, Allah itu disebut duluan kok. Lah kok ada orang mengatakan jangan selawat berlebihan sampai mengalahkan Allah. Mana yang dikalahkan? Pasti kok Allahumma, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Hanya hambanya Allah. Berarti sholawat sejuta kali pun itu tetap menghargai Allah duluan. Allahumma. Loh, kok ada yang mengatakan jangan sholawat banyak-banyak berlebihan melebihi memuji Allah. Loh, kan logikanya tidak masuk, Pak. Tidak pakai dalil, logikanya loh tidak masuk. Iya tak, Pak? Allahumma, wahai Allah. Loh, Allah dituhankan kok. Yang tidak boleh dalam Al-Quran itu adalah jangan memuji Nabi berlebihan seperti orang Kristen memuji Isa sampai dijadikan Tuhan. Itu berlebihan. Berarti la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam kamu memuji Nabi itu. Bukan berlebihan itu, memuji Nabi yang berlebihan itu sampai menjadikan dia menjadi Tuhan. Nah, itu baru. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Wahai Allah, berikan salam kepada Nabi. Tapi ini strukturnya, kalimatnya ini khosroh, Pak. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Menyapa Nabi loh, Pak. Nabi, wahai Nabi, semoga Allah menyampaikan, memberi salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan Nabi, artinya apa? Terjemahkan, salam untukmu wahai Nabi. Bukan sholawat untuk Nabi, tapi ada mu-nya. Paham, Pak ya? Beda enggak? Sholawat untuk Nabi dengan sholawat untukmu wahai Nabi, beda enggak? Ada mu-nya di sini. Assalamu alayka. Itu memang
kita sengaja diberi doa itu supaya kita seolah-olah berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi. Lalu Bapak membayangkan salam untuk nabi-nabi itu, kita lihat itu, bayangan kita lihat memiliki sifat-sifat yang agung. Masya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam untukmu wahai nabi. Nabi yang apa? Coba mulai sini. Tolong diberi sifat-sifat nabi. Ah, ini beda-beda. Ayo. Mulai sini beda-beda. Yo, Pak Haji. Salam untukmu wahai nabi yang iya, nabi yang, tolong diberi sifat. Sifat nabi. Jujur. Salam untukmu wahai nabi yang sangat jujur. Lalu Bapak dalam hati mengatakan, jadikan aku jujur seperti nabi. 2. Sidik. Sudah, sidik itu jujur tadi, Pak. Ya, harus beda. Apa? Amanah. Amanah itu apa artinya? Artinya apa? Dapat dipercaya. Lalu Bapak doa gimana dalam hati? Wahai Allah, jadikan aku. Iya, betul. Ya Allah, berikan aku, jadikan aku orang yang dipercaya seperti Rasulullah. Sekarang tambahi lagi, Pak. Istri Bapak, coba. Wahai Allah, ayo, jadikan istri saya seperti sifatnya Rasulullah. 2, 3. Apa? Fatonah, cerdas. Bapak berdoa dalam hati. Ayo Pak. Wahai Allah, Rasulullah, anak Bapak. Ayo, ya. Ini Bapak kalau nanti praktek ini, Pak, tasahud Bapak itu bisa saya jamin 3 jam, Pak. Paham ya? Lah sholat 3 jam kan ya hebat, Pak. Seumur hidup Bapak tidak pernah sholat 1 jam aja, tidak pernah. Ya ini caranya. Ya Allah, jadikan aku cerdas seperti Rasulullah yang saya beri salawat ini. Ya Allah, jadikan aku, anakku nomor 1 cerdas, ya Allah, sehingga kuliahnya cepat selesai. Ya Allah, jadikan anak saya nomor 2 cerdas, supaya di tempat kerjanya itu punya kreativitas yang tinggi, cerdas seperti Rasulullah. Nah, oke. Haji, berikutnya. Sudah, Pak. Sudah. Apa, Pak? Tabligh itu artinya menyampaikan, ya. Punya kemampuan untuk berkomunikasi, bisa menjelaskan. Yang kedua, enak tidak enak, kalau itu memang harus ya berarti Bapak berdoa seperti apa? Wahai Allah, jadikan saya punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Sekarang anak Bapak punya anak? Iya, enggak apa-apa. Ayo coba. Wahai Allah, jadikan anak saya nomor 1 dulu, jangan diropel. Nomor 1 dulu, yang bernama ya mampu untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmunya kepada semua manusia seperti engkau
memberikan kemampuan kepada Rasulullah. Anak nomor 2. Ya, nah gitu. Ini Pak, yang saya maksudkan itu, kenikmatan untuk sholat sendiri itu luar biasa. Tidak bisa Bapak sholat jamaah kayak begini. Baru mencari bahannya saja sudah salam imamnya. Oke. Ayo Mas. Berikutnya. Mas. Iya Pak Haji dulu, tidak apa-apa. Iya Pak Haji dulu. Sifat Nabi itu, sifat sebagai Nabi itu ini Pak ya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Tapi Bapak kan tahu sifat Nabi yang lain toh. Nabi itu dermawan apa enggak? Ya gitu ditambahi. Ayo Pak Haji, silakan. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Salam untukmu wahai Nabi. Bapak berdoa. Wahai Allah, jadikan apa Pak? Fatona. Loh, sudah Pak. Kan saya sudah, ini perjanjian tadi tidak boleh sama. Yang paling berat yang di sini. Ini. Paling berat ini. Nasib Pak, nasib. Tidak boleh sama. Sebab sifatnya Rasul itu banyak Pak. Ayo, tidak boleh sama Pak Haji. Apa? Gigi. Apa? Sidik sudah tadi. Oh, nggak boleh sama kok. Yang paling enak ya ini. Nabi itu dermawan apa enggak? Dermawan. Bapak kan boleh toh. Ya Allah, jadikan aku dermawan, generous, filantropis kepada manusia seperti Rasulullah. Jadikan anakku nomor 1 juga dermawan. Jadikan anak saya nomor 2 dermawan. Nah Bapak kalau jadi guru tambah banyak lagi. Bapak punya karyawan berapa? Bapak punya karyawan berapa? 3. Doakan satu-satu. Itu Pak. Namun mahasiswa saya 1000, sebut satu-satu Pak. Paham tuh Pak ya? Minimal kelasnya, minimal fakultasnya, minimal kampusnya. Jadi kalau kita berbeda Pak dengan begini, ya Allah jadikan aku seperti Nabi, gitu saja masih umum lah. Menurut ilmu komunikasi, kata yang general, kata yang umum itu memiliki sentuhan yang lebih rendah daripada menyebut kata yang lebih spesifik, lebih khusus. Dermawan ya Pak Ji ya. Ya Allah jadikan saya dermawan seperti Rasulullah. Jadikan istri saya dermawan seperti Rasulullah. Mengapa doa begitu? Ada loh Pak yang suaminya itu dermawan, istrinya ada ndak? Suami begini, apa maneh Mas? Wingi wis ngono lho. Gitu. Dihitung duit ngene, ojo kabeh. Aku ya butuh. Lho kan to. Ojo kabeh ngitung duit 1 juta terus dikekno kabeh. Ojo kabeh kaken. Iya. Berdoa, ya Allah jadikan istri saya dermawan, anak saya nomor 1 dermawan, disebut namanya. Masya Allah Pak. Yo Mas, ini Mas, sifat Nabi tidak boleh sama. Sabar, loh gitu loh maksud saya. Ayo coba kamu doa. Rasulullah SAW. Mungkin sampean kan muda karena bisa karate toh, bisa karate sedikit-sedikit. Ayo tanding Mas. Aku suwe gak mateni wong Mas. Nih tanding Mas. Aku suwe gak berlatih aku iki. Spare.
jadikan aku sabar seperti Rasulullah. Bapak sampean sering muring-muring enggak, Mas? Bapak sampean sering muring-muring enggak? Enggak ada. Sudah enggak? Ibu enggak ada juga. Masih. Oh, masih semuanya. Oke. Sering marah. Alhamdulillah wes sampean wes alhamdulillah wes sabar. Nah, jadi tinggal sifat-sifat apa yang kurang pada kita, kita minta. Ayo Pak Haji. Apa? Berakhlak baik. Entek Pak Haji kabeh. Berakhlak baik entek kabeh, Pak. Yang saya sebut, Pak, jangan bicara yang umum, tapi yang sangat khusus. Dari sampean akhlak baik kabeh entek Pak iki kabeh. Iki gak kumanan Pak gede, Pak. Coba Pak perhatikan ya. Hari ini saya memberi kesempatan Bapak berpikir saja. Kita belum menemukan sifat-sifat Rasulullah. Paham toh? Itu. Nah, sholat kita yang selama ini kita seringkali tidak bisa khusyuk antara lain karena kita tidak berlatih mencari ini di luar sholat. Itu loh Pak. Di luar sholat itu berpikir, nanti praktekkan. Ayo Pak, sifat Nabi yang lain. Berani. Loh ngono. Berani. Ayo Bapak berdoa. Punya keberanian seperti Rasulullah, tidak cengeng, ya gitu toh. Tuh, terus. Loh, Bapak kan sendiri toh, anak Bapak nggak kebagian. Loh iya toh Pak. Mahasiswa ini kadang-kadang Pak ya, masuk ke ruang rektor saja itu maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tuh, lapo rektor di ini lapo. Enggak nyokot, gak apa. Yang berani menghadapi apa saja itu berani. Oke. Ini yang belakang sana belum? Mas? Ya. Apa? Apa Mas? Qanaah. Qanaah itu apa artinya? Menerima apa adanya. Sudah sampai doa. Wahai Allah, seperti Rasulullah. Bapak sampean Ibu sampean qanaah seperti Rasulullah. Adik sampean, adik, kakak, ayo. Calon istri, calon istri. Loh, ya berarti ya berikan aku istri yang qanaah seperti Rasulullah. Masya Allah Pak. Orang itu kalau punya istri qanaah seperti Rasulullah Pak. Wes iku wes modal sampean gak gampang flu, temen. Loh iya Pak. Lawannya qanaah itu apa? Lawannya qanaah. Serakah. Masya Allah Pak. Saya hanya Assalamualaikum ayyuhan Nabi ya. Ini saja Pak. Saya memerlukan waktu berapa Pak? Ini Pak. Mengapa saya drill satu-satu ini? Karena tidak bisa. Ini masalah skill. Sholat khusyuk itu sholat skill, keterampilan ya. Tidak bisa hanya dijelaskan, tidak bisa. Paham ya? Nih, Pak, sebelahnya. Iya, sifat Rasul, tidak boleh sama.
Bingung toh? Ayo, masih ada. Apa Pak? Tawaduk, yes. Begitu. Tawaduk itu bahasa Inggrisnya apa? Humble, toh? Humble, modest, itu tuh. Bahasa Inggris lebih kaya di dalam menyangkut sifat-sifat gini nih ya. Tawaduk. Lawannya tawaduk apa Mas? Takabur. Ya, itu. Ayo Pak, sekarang Bapak berdoa. Apa Pak tadi? Wahai Allah, jadikan saya. Oke, istri Bapak. Anak Bapak. Nomor satu. Jadikan tumbuh anak saya nomor satu yang bernama ini tumbuh tawaduk, rendah hati seperti Rasulullah. Anak nomor dua. Masya Allah. Nomor tiga, calon. Jadikan calon anak saya nomor tiga gitu. Bapak kan kerja terus toh, mestinya kan produk terus toh. Itu produknya. Ini tidak habis Pak, ini sampai nanti jam 5:04 tidak habis Pak. Saya berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk membantu itu antara lain lewat buku itu di bagian akhir itu ada 50 implementasi salawat. Di buku itu ada di situ ya. Di bagian akhir itu Mas, di bagian akhir ya. Itu ada. Lah, itu Bapak hanya mendoakan keluarga. Bolehkah saya, Pak, berdoa, ya Allah, jadikan kepala desa saya tawaduk seperti Rasulullah. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya Allah, jadikan tetangga sebelah saya itu tawaduk seperti Rasulullah. Ini satu sifat Nabi, kita sebarkan ke seluruh manusia, tambah lama lagi. Oh, saya ini pernah loh Pak. Makanya saya memang kalau di tempat umum saya tasyahud itu lama sekali. Itu uang di sebelah saya itu melihat saya, iki ngantuk apa didelok ini kok sik urip jarno. Dianggap aku ini kan saatnya gini terus tuh Pak. Gini terus kok gak ubah-ubah gitu loh Pak. Iki mati apa urip iki didelok ngene Pak. Urip ya. Merenung ini Pak. Merenung. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang mempunyai makna yang seperti ini, kata Ibnu Abbas. Kamu tasyahud sekali saja itu lebih baik dari kamu 1000 tasyahud tetapi tidak ada perenungan seperti ini. Tawaduk sudah. Sebelahnya, Mas. Apa? Pemaaf. Masya Allah. Sampai masih punya sakit hati dengan seseorang, jujur. Minta selama ini, coba kalau tidak memaafkan, fi qulubihim maradha fazatahum maradha. Sampai kalau tidak memaafkan, nanti akan tumbuh lagi penyakit-penyakit baru. Tuh. Ayo, doa. Jadikan Rasulullah. Terus ditambahi, hilangkan, ayo. Sakit hati saya kepada titik-titik seperti Rasulullah melupakan orang yang bagus sekali. Wes, sekarang topik itu kembangkan untuk Bapak sampean. Ayo. Rasulullah. Karena Bapak sampean pernah ngajari, ojo cedek-cedek wong iku.
Kono oleh pacaran karo wong liya, tapi aja anake iku. Iku wis double iku wis. Betul. Ya, minta kepada Allah supaya tidak itu. Terus, Ibu, adik, kakak, dosen, namanya disebut. Iya begitu, memang mendoakan orang. Jadi berarti, sampean tahu ndak? Saya arahkan ke dosen, ke tetangga. Sampean itu tugasnya adalah rahmatan lil alamin. Sampean itu duduk di pojok masjid, tapi cahaya sampean itu melintasi seluruh dunia ini. Sampean duduk di sini, tapi keberadaan sampean itu bermanfaat sampai ke melintasi di luar masjid. Oh maaf. Berikutnya, Mas. Penyayang. Yuk. Masya Allah. Ya memaafkan, menyayangi, ya Allah. Nabi itu pernah loh Pak. Ya. Namanya pada waktu perang, itu ada yang ditahan. Ya, ditahan. Dan namanya itu Sammamah. Siapa? Sammamah. Laki apa perempuan? Laki. Betul. Jadi enggak mesti kalau akhiran itu wedok. Sammamah. Ditahan Nabi. Nah, Sammamah ini doyan mangan. Pokoknya satu makanan itu cukup, itu jatahnya 10 orang itu dia itu pas, baru pas. Pada waktu di tahanan, dia bicara kepada Nabi, Nabi, berapa banyak umatmu yang tak pateni Nabi? Wis. Aku patenono wae Nabi, wis. Aku wis patenono wae. Aku soalnya manganku wae Nabi, engko sakno sampean aku wis patenono wae aku nek kene patenono. Ndak. Nabi itu tidak makan beberapa hari, hanya berpesan kepada istrinya, tolong masak yang banyak, saya tidak perlu makan, supaya tahanan satu itu ijek mangan semua akeh. 10 porsi Pak. Patenono wae Nabi aku, patenono wae Nabi. Aku terlalu banyak umatmu tak pateni. Akhirnya itu disampeti panganane terus. Setelah suatu saat dibebaskan oleh Nabi. Sam, bebas kan? Cukup, tahan. Itu disuruh pulang, itu tidak pulang. Dia merenung di bawah pohon. Aku ini wis koyo ngene kelakuanku Nabi kok cek apike mbek aku. Saya itu loh sudah kelakuan saya begini kok Nabi itu kok masih baik. Manganku ya wake. Terus dia mengatakan, suruh pulang tuh duduk di bawah pohon, terbalik kangen Nabi. Nabi, ajari saya ingin masuk Islam Nabi. Coba, saya ingin masuk Islam Nabi. Jadi panganan itu ya ada hubungannya Pak. Dikai panganan wakai bisa mlebu Islam Pak. Pemaaf, penyayang itu, penyayang, doa. Pak Haji, sebagai penutup, tidak boleh sama Pak Haji, tidak boleh sama, tidak boleh. Loh Pak, saya saja Pak, mencari ini seminggu loh Pak. Saya dibuka sifat-sifat Nabi apa, supaya rinci, itu seminggu tak golek ya Pak. Ketemu, Masya Allah begini ya sifat Nabi itu. Buku ini ketemu lagi. Pak Haji. Apa Pak? Penyayang sudah Pak. Penyayang tadi sudah. Qanaah sudah Pak. Qanaah. Apa? Tegas.
Iya, tegas. Ayo Bapak doa. Udah, istri, wani ngomong, bojoku tegas. Ayo, ayo, tegas. Anak, oke, gitu Pak. Tegas, tapi jangan dilepas dari sifat penyayang. Paham toh? Jadi tegasnya masih tegas, tegas, tapi jangan lupa sifat penyayang tadi. Tegas, tapi pemaaf seperti tadi. Tegas, tetapi dia jujur, bukan mengada-ada. Tegas, tapi dia qanaah dan seterusnya gitu. Saya kira begitulah. Ini sudah jam 5 persis. Tinggal beberapa menit, silakan bertanya. Apa Pak? Ya iya Pak, cuma saya ini judulnya kan tasyahud. Bapak ngajak Fatihah sampai jam berapa? Ini judulnya tasyahud Pak. Dan ini belum selesai loh. Paham toh? Saya baru assalamualaikum ayuhan nabi. Belum asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disinilah Pak ya. Maka kita sholat dengan perenungan seperti ini. Saya yakin Pak, saya yakin. Kalau kita mau sholat seperti ini, watak kita, kebiasaan-kebiasaan kita, anak-anak kita semuanya itu nanti bisa berubah karena memang ada energi di sini. Iya tak Pak? Tuh. Silakan bertanya. Jadi Fatihah judulnya lain lagi Pak. Ruku judulnya lain lagi. Oke, lain lagi. Silakan yang lain. Oke. Kolaborasi maksudnya apa toh Pak? Sholawat itu ya sholat itu Pak. As-sholatu ala nabi, as-sholatu ala nabi itu ya sholawat. Sholawat itu ya sholat Pak. Jadi sholawat itu jamak dari sholat. Sholat itu doa Pak. Jadi Bapak ini sholat, tadi sholat subuh, sholat itu arti asalnya doa. Sholat kepada Nabi itu berarti doa untuk Nabi. Nah kenapa kita doa untuk Nabi? Kan ada dalil, jika kamu mendoakan orang, maka Allah akan mendoakan kamu seperti kamu mendoakan dia. Jadi kita mendoakan Nabi sama dengan itu malaikat mendoakan kita. Jadi sholawat dan sholat itu satu kata Pak. Paham tak Pak? Tidak apa-apa Pak. Justru kalau di dalam sholat ya Pak ya, itu tidak boleh doa yang bahasa Indonesia. Maka saya tadi bilang di dalam hati Pak, tidak boleh diucapkan. Tapi kalau di luar sholat, kalau ada orang pidato, mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tersanjung kepada Rasulullah. Salawat apa enggak Pak? Salawat apa enggak? Ini loh Pak, pembawa acara, mudah-mudahan sholawat dan salam tersanjung pada Rasulullah. Sholawat apa enggak? Iya iya toh Pak. Jadi tidak pernah ada bahwa sholawat itu harus bahasa Arab, itu tidak ada. Seperti saya mengatakan gini Pak, Allah itu maha besar, maha kuasa. Ini namanya takbir Pak. Membesarkan nama Allah. Tetap disebut takbir walaupun pakai bahasa Indonesia. Oke Pak ya? Alhamdulillah.
Baik, ada lagi? Silakan, Pak. Pak Haji. Apa, Pak? Oh, bukan makna itu, Pak. Gini, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan aku petunjuk bersama orang-orang yang kau beri petunjuk. Wa tawallana fi man tawallait. Lindungilah kami seperti engkau melindungi banyak orang yang sudah engkau lindungi. Terus saya tadi kan diam. Diam itu tidak saya ucapkan karena apa? Karena di situ tidak ada doa, hanya statement. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, engkau itu berkuasa dan tidak ada yang bisa memaksamu untuk bertindak. Engkau Tuhan yang memberi keputusan dan tidak ada orang yang berhak untuk memaksamu membuat keputusan. Lah, tidak saya ucapkan, masa ngomong gitu diamini? Paham, Mbak ya? Fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu ma walait. Kalau orang sudah engkau lindungi itu tidak akan hina orang yang sudah engkau lindungi. Kan tidak perlu diamini, Pak ya? Tidak perlu diamini. Fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait. Kalau orang sudah engkau jadikan musuh, itu kapanpun tidak akan menjadi orang terhormat. Wa la ya'izzu man adait, terus tabarok wa ta'ala, engkau maha agung. Masa diamini? Paham, Pak ya? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun, masa diampuni wong aku? Gitu. Sudah selesai, kemudian Allahumma izzil Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah orang muslim dimanapun berada, khususan fi Gaza, khususnya di Gaza, Palestina, di Palestina. Nah, itu baru diamini itu. Jadi yang saya diam tadi bukan diam, tetapi itu ada statement-statement yang tidak perlu diamini. Paham, Pak ya? Terima kasih. Nah, Bapak kok baru tanya sekarang tuh, Pak? Lah, kemarin-kemarin kok enggak tanya itu? Ya? Paham tuh, Pak ya? Aku senang bertanya itu ya gini nih, hal-hal yang tidak sempat saya terangkan, itu begitu. Nah, mengapa sudes? Mengapa apa itu pakai yang begitu-begitu itu? Sebenarnya ketika imam di Makkah itu ada doa yang panjang sampai 5 menit. Itu sebetulnya aspek-aspek yang tidak perlu amin sebenarnya. Tapi orang Indonesia mengamini saja. Tapi sudah dibentuk jamak. Kayak gini ya. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma lakas syukru kulluh wa lakal hamdu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma anta nurus samawati wal ard. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Itu sebetulnya statement-statement. Itu hanya kita dengarkan. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Ya Allah, hanya engkau yang berhak dipuji. Sebenarnya itu muqaddimah panjang. Tapi orang Indonesia nggak ngerti ya. Amin, amin, amin. Itu statement panjang itu. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa jarana wa la yakhfa 'alaika syai'um min umurina. Artinya gini, Pak. Ya Allah, engkau maha mendengar apa yang saya katakan. Engkau tahu di mana saya sedang berdoa ini. Ya Allah, tidak ada yang tidak engkau ketahui yang dalam hati ataupun sudah di luar hati. Masa diamini? Ayo. Tapi orang Indonesia sepokoknya ndonga ya. Amin. Amin. Panjenengan ana bedane, Pak. Wong ngerti mek gak iku ana bedane, Pak. Ada lagi terakhir. Cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan dulur-dulur kami umat nabimu yang belajar tentang tasyahud yang benar,
salawat yang benar ini, akhlaknya engkau jadikan seperti akhlaknya Rasulullah, harum seperti Rasulullah. Berikan yang mengaji tentang salawat dalam sholat ini ya Allah, kesempatan untuk ke Mekah dan Madinah tempat lahirnya Nabi dan tempat makamnya Nabi. Jadikan seluruh yang mempelajari sholawat ini, khususnya sholawat dalam tasyahud ini, berkumpul kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.